akan menghadirkan seorang imam. Malam hari ini imam kita itu dari Masjid Jogokarian, Bapak dan Ibu. Kenapa kita sempatkan tadi dengan panitia Tarling untuk sempatkan ngobrol, karena kita ingin amati, tiru, dan modifikasi begitu. Masjid Jogokarian itu masjid kampung di Mantri Jeron, Yogyakarta yang mendunia. Jadi sebuah masjid kampung yang melingkupi banyak sekali kegiatan, baik keagamaan, kemasyarakatan, sosial, ekonomi. Sekarang mereka punya program Kampung Ramadan Jogokarian yang setiap sore membagikan buka puasa kepada lebih dari 1.200 orang. Ada yang sekedar datang untuk piknik rohani, spiritual ke sana dan sebagainya. Saya mohon izin Pak Ustadz Abdul Aziz Ma'arif untuk berdiri sebentar menemani saya di sini. Mohon izin ya Pak Seno dan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ma'arif, asal dari Baratan Jeron, Nogosari, Boyolali. Ya, mungkin sekarang sedang kuliah di mana, semester berapa, statusnya bagaimana? Sekarang sedang menempuh kuliah di Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Semester 6. Semester 6. Berarti status sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, baru semester 6. Oke, Ustadz Ma'arif ya, kita mengenal mungkin bapak-bapak yang perhatian terhadap manajemen masjid, mungkin juga mencari apa ya istilahnya, blueprint bagaimana sih mengelola manajemen masjid atau mengelola masjid yang baik. Nah, kira-kira bisa nggak dijelaskan kalau Jogokarian itu ada berapa unit kegiatan itu kira-kira? Ya, Jogokarian itu masjid kampung ya, sebenarnya masjid kampung, tapi mengundang banyak masyarakat untuk bisa hadir di sana. Karena apa? Karena di dalamnya itu kegiatan sangat ramai sekali. Remaja, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ikut andil meramaikan Masjid Jogokarian. Mulai dari kegiatan yang anak-anak, nanti di sana ada rumah tahfidz, ya, rumah tahfidz untuk anak-anak dari usia ya masih kecil, TK, sampai usia SMP ada di sana, putra dan putri. Kemudian juga ada kajian remaja, namanya kurma, ya, kajian khusus remaja. Nah itu apa namanya, pemuda-pemuda kampung dan pemuda masjid jadi satu. Yang menjadi permasalahan di masyarakat kita, masyarakat Indonesia kaum muslimin, itu antara pemuda masjid dengan pemuda kampung itu beda. Ya, pemuda masjid dengan pemuda kampung itu beda. Ketika ditanya pemuda kampung, pasti dia nggak pernah ngambah di masjid, nggak pernah ngambah di masjid. Dan orang-orang pasti menganggap pemuda kampung itu ya pergaulannya seperti itu, kemudian penampilannya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pemuda masjid, ya, misalkan berjenggot, berpeci, celana cingkrang dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Jogokarian itu, kalau kita cari pemuda kampung, ya di masjid. Pemuda masjid bisa dicari di kampung. Jadi pemuda sangat antusias ikut meramaikan masjid, mulai dari dekorasi, kegiatan-kegiatan semuanya, mengurusi, menjadi panitia itu semuanya pemuda. Ya, kalau kegiatan ekonomi barangkali untuk memberdayakan masyarakat sekitar barangkali apakah? Kegiatan ekonomi yang bisa kita lihat di sana itu ada namanya angkringan Jogokarian. Ya, angkringan Jogokarian, kemudian juga ada hotel Jogokarian. Seperti itu. Luar biasa ya, kita bisa banyak belajar Bapak dan Ibu. Di masjid di Solo itu banyak sekali Pak Pur sekarang, yang mewah-mewah juga banyak, masjid-masjid baru yang mewah juga banyak. Tapi pertanyaannya bagaimana kita mengelola untuk kemaslahatan masyarakat itu yang
menjadi persoalan. Barangkali apakah ada tip khusus ini, Ustadz Ma'arif ya? Kita memulai dengan seperti apa supaya masjid-masjid kita itu bisa terkelola dengan baik, itu kira-kira seperti apa? Jadi biasanya ada beberapa takmir yang datang ke Masjid Johor Karian itu menanyakan bagaimana tentang pendanaan masjid. Ketika mengadakan acara besar, mengundang ustadz-ustadz yang tingkatnya nasional itu bisa datang. Bahkan pejabat-pejabat negara kalau mampir di Jogja, pasti beliaunya kalau muslim itu mampirnya ke Masjid Johor Karian. Itu karena apa? Bagaimana pembiayaannya? Nah, sering masyarakat Indonesia itu berpikirnya gimana bisa ngumpulin uang untuk ngadain acara besar. Kalau di masjid-masjid kita di Solo misalkan, di rumah saya itu biasanya pakai proposal, ya, proposal maju kemana gitu untuk mencari dana. Tetapi beda di Johor Karian. Di Johor Karian itu di depan masjid itu ada kotak infak. Kotak infak itu ada beberapa macam. Kalau di Ramadan sekarang ini ada kotak infak yang khusus untuk takjilan. Kemudian ada kotak infak khusus untuk masjid. Ada kotak infak khusus untuk saudara kita di Palestina dan lain sebagainya. Jadi setiap kita mau ngadain acara itu di sana juga ada televisi gitu, ya. Butuh dananya berapa? Kemarin butuh dana untuk Ramadan ini 198 juta. Dan baru 10 hari Ramadan dana sudah terkumpul 300-an juta tanpa mengedarkan proposal. Ya. Tanpa mengedarkan proposal, cuman apa? Televisi di depan, ada nomor rekening, butuh dana sekian, kemudian ada kotak infak, ini infak untuk takjilan, untuk kegiatan Ramadan. Dan Masjid Johor Karian ketika terkumpul uang 300 juta itu, dan 300 juta itu tidak habis, ya, itu tidak disimpan untuk masjid, tetapi apa? Diberikan kepada masjid-masjid binaan. Pokoknya di Ramadan itu dihabiskan semuanya untuk kegiatan Ramadan. Nah, seperti itu. Ya, baik, ini luar biasa ya. Mohon tepuk tangan ya untuk Masjid Johor Karian. Kalau di kita itu kadang-kadang belum dikelola, kita sudah uter-uterkan sendiri ya. Ini nanti sholat Idul Fitrinya imamnya siapa, dari organisasi apa, kadang-kadang ramai sendiri kita ya. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari Masjid Johor Karian. Dan tadi bisa oh ya, di sana ada juga Kampung Ramadan Johor Karian. Apa itu? Kampung Ramadan Johor Karian itu sebenarnya dulu mengadopsi dari Kampung Ramadan Kauman. Bukan Kampung Ramadan, tapi Pasar Sore Kauman. Dulu di Jogja itu ada Pasar Sore Kauman. Kemudian Masjid Johor Karian melihat itu dan sangat bagus ketika diterapkan di wilayah Johor Karian. Akhirnya diadopsi oleh Johor Karian, dirubah namanya menjadi Kampung Ramadan. Jadi kalau kita masuk ke gang Masjid Johor Karian itu sudah ada gapura besar itu, selamat datang di Kampung Ramadan Johor Karian. Ketika masuk sore-sore itu ada pasar sore yang sangat ramai sekali. Ya, di dalamnya nanti banyak pasar-pasar, kemudian ujungnya nanti di Masjid Johor Karian ada panggung utama gini, dan setiap sore ada kajian-kajian. Ada kajian untuk anak-anak, kemudian ada nasyid, kemudian ada kajian wirausaha, dan lain sebagainya ada di situ. Ya, baik, mungkin cukup demikian. Mudah-mudahan ada yang bisa kita contoh ya, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, bagaimana kita kreatif menggali dana umat untuk kepentingan umat. Dana untuk Kampung Ramadan itu 200-an juta ya, 10 hari sudah terkumpul 300-an juta, Masya Allah. Baik, saya mengaturkan terima kasih. Silakan untuk kembali Ustadz Ma'arif, dan saya selaku wakil dari tuan rumah dari Solo Pos. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sekiranya kami dalam menerima kerawuhan Bapak dan Ibu